Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas kuliah komputer dengan tema prinsip-prinsip internet sebagai mesin pencari yang efektif. Tujuan materi ini adalah pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis mesin pencari dan fungsinya, maksudnya kekhususannya. Yang kedua, mampu memahami prinsip dasar pencarian efektif di internet. Tiga, menerapkan teknik pencarian lanjutan untuk kebutuhan akademik dan penelitian. Empat, memanfaatkan fitur AI dan pencarian gambar dalam konteks ilmiah. Dan terakhir, mampu mengoptimalkan Google Scholar dan mesin pencari akademik lainnya. Mesin pencari adalah software yang mampu mencari dan mengindeks informasi di internet berdasarkan permintaan pengguna. Fungsi utamanya menyaring miliaran halaman web atau data, menyajikan hasil relevan dengan dalam hitungan detik, menjadi pintu gerbang akses informasi global. Kita sudah mengenal perkembangannya secara dasar. Contohnya ini adalah Google, Bing, DuckDuckGo, Yahoo, dan lain-lain. Adapun aplikasi pencarian secara umum adalah Google, Bing, Yahoo yang berguna untuk pencarian umum. Dalam hal ini berita, produk, serta informasi-informasi umum. Kemudian ada mesin pencarian aplikasi vertikal, misalnya khusus untuk bidang kesehatan ada PubMed, Headline Search. Untuk akademik ada Google Scholar, Scopus, dan DOEG. Serta gambar, dalam hal ini Google Image, Bing Image. Dan untuk video Anda tentu sudah mengenal YouTube Search. Yang ketiga ada Meta Search Engine. Dalam hal ini dia mampu menggabungkan hasil beberapa mesin pencari. Contohnya Dogpile serta Meta Crawler. Perkembangan terbaru kita mengenal AI atau Power Search. Hal ini menggunakan kecerdasan buatan untuk memahami maksud pengguna. Contohnya Perplexity AI, Ucom, ChatGPT, Web Search, serta banyak lagi yang terbaru. Untuk pencarian lokal dan institusional, kita mengenal perpustakaan digital, di kampus kita juga ada. Kemudian ada Repository Institute, contohnya Neliti serta Garuda. Tentu saja, AI juga merambah masuk pada searching engine. AI mengubah cara kita mencari menjadi Natural Language Processing (NLP), di mana AI ini aplikasinya paham akan pertanyaan, maksud pertanyaan ya, sama seperti manusia. Kemudian dia juga mampu mendeteksi personalisasi hasil sesuai riwayat dan preferensi pengguna. Jadi kalau Anda menggunakan AI, ChatGPT atau yang lainnya, usahakan untuk menggunakan akun Anda sendiri. Jadi dari waktu ke waktu, arah pertanyaan Anda dari sejarah sebelumnya, story sebelumnya, itu dia akan mengenal arah Anda apa, Anda profesinya misalnya mahasiswa, kesehatan, sehingga dia mampu lebih cepat menangkap maksud dari pertanyaan Anda atau apa yang Anda cari. Kemudian voice search serta conversation AI. Ini di Google juga ada, misalnya halo AI, Google, apa gejala demam berdarah, kita bisa berbicara karena dia mampu menerjemahkan suara menjadi digital. Kemudian AI summarization langsung memberikan ringkasan dari sumber-sumber yang terpercaya. Dan saya kira mahasiswa juga sudah mampu melakukan hal yang tersebut di atas. Kita juga dapat mempelajari kata kunci dan prinsip pencarian efektif. Walaupun AI dirancang untuk mengenal maksud tujuan pertanyaan kita,
tapi kita bisa membantunya lebih rapi lagi dengan kata-kata kunci serta data-data yang ingin kita sampaikan. Prinsip dasarnya ini, gunakan kata-kata spesifik, misalnya terapi diabetes gestasional. Jenis diabetesnya apa? Tahun 2024. Tahunnya juga disebutkan. Agar dia tidak mencari kemana-mana. Tidak mencari pada tahun 70-an, 80-an gitu. Gunakan tanda kutip. Nah, ini untuk sport ya, manajemen nyeri pasca operasi. Dengan judul dikasih sport. Kemudian gunakan operator boolean yaitu N, misalnya untuk diabetes and hipertensi, membatasi diabetes dan hipertensi. Kemudian or, bayi or neonatus. Kemudian ada not untuk pengecualian. Nah, stunting not gizi untuk pengecualian. Misalnya Anda ingin berbicara masalah stunting ya. Stunting itu kan penyebabnya ada gizi, ada angka stunting, ada juga faktor-faktor lainnya. Tapi ketika Anda mencari misalnya di sebuah jurnal stunting tapi tidak ada di luar faktor gizi, ketik saja stunting not gizi. Kemudian gunakan tanda minus, ini hampir sama, vaksin minus COVID, ya, hilangkan COVID. Ini maksudnya kalau Anda mencari misalnya peningkatan angka cakupan vaksinasi di Indonesia, kalau misalnya Anda tidak menginginkan vaksinasinya itu COVID, ketik minus COVID. Misalnya Anda menginginkan vaksinasi polio atau vaksinasi lainnya. Karena COVID ini terlalu populer sehingga setiap Anda ketik vaksin yang keluar adalah vaksin COVID. Bila Anda tidak menginginkan, Anda harus ketik vaksin minus COVID. Anda sebagai akademisi, mahasiswa maupun saya sebagai dosen tentu ingin mencari situs-situs yang resmi dan terpercaya, yang valid. Karena di Tenggarai akhir-akhir ini semua orang itu bisa bikin vlog, bisa bikin blog dari AI, sehingga banyak data-datanya yang ngarang, yang tidak akurat atau asal. Sehingga dalam hal ini pencarian yang efektif, Anda bisa mengetik di pencarian Anda itu dengan menambahkan site-nya, ya, situsnya. Misalnya who.int malaria, INT itu internasional. Jadi hanya di situs-situs yang resmi WHO saja datanya diambil. Kemudian ada file type, cari dokumen. File type-nya itu seperti apa? PDF ya. Jadi kalau file resmi itu biasanya sudah dirangkum, sudah di dalam format PDF. Jadi ketik juga file type -2 PDF. Jadi bukan asal-asalan saja seperti itu. Kemudian juga di dalam halamannya entitle -2 pedoman imunisasi tahun 2024. Jadi yang judulnya berhubungan dengan apa, bukan hanya temanya mengenai apa, tapi judulnya tersebut dengan kata-kata. Kemudian ada relate, itu ada hubungannya dengan NBC, NLM, serta filter waktu Anda juga harus cantumkan di pencarian Anda. Pas year, ya, pas month, ya, tahun kemarin atau bulan kemarin, itu Anda mendapatkan data-data terkini. Jadi Anda di ChatGPT juga harus seperti itu, bukan hanya di ChatGPT ya, maksudnya itu dalam pencarian AI lainnya atau di Google lainnya. Perkembangan mesin pencarian ini bisa dibilang sangat pesat ya. Tahun 90-an ada RC, Veronica, pencarian FTP dan teks. Ini hanya pencarian yang bisa bekerja dengan perkata saja. Begitu juga di akhir 90-an ada Alta Vista, Yahoo. Jadi Yahoo ini duluan ya, sekitar 30 tahun yang lalu dia lebih duluan dibandingkan daripada Google ya. Jadi lebih populer dulu ya Yahoo, kemudian disalip oleh Google. Google itu ada pada tahun 2000-an ya. Google PageRank ada relevansi berdasarkan link. Dan dari 2010 mobile search, ada voice search ya. Sebelum ini teknologi ini terasa aneh kalau kita bersuara
masa bisa dijawab ya, masa bisa dijadikan teks oleh mesin ya. Itu dulu itu adalah sesuatu yang mustahil, tapi sekarang dari HP pun bisa. Kemudian 2020 ada AI search, semantic search, zero click dan lain-lain. Ya, dimana mesin pencarinya sudah mampu memahami maksud. Jadi bukan hanya sekedar kata-kata harfiah. Kemudian pencarian dengan gambar ini bisa menggunakan reverse image search. Sangat berguna dalam hal identifikasi grafik atau grafik-grafik di penelitian. Mencari sumber gambar ilmiah. Kita tentu tahu bahwasanya sumber gambar di internet itu sangat banyak. Cuma siapa yang pertama mengeluarkan, yang aslinya itu websitenya dari mana, orang kan banyak comot-comot, bajak-membajak. Jadi di sini kita jadi tahu ada jurnal apa yang pertama yang punya hak cipta ya mengeluarkan itu. Kemudian ada verifikasi keaslian gambar, apakah ini adalah hoax atau seperti apa. Kemudian cara pakainya, yang pertama upload gambar di Google Image, klik kamera, ya, Google Search ya di tempat yang biasa. Kemudian tempel URL gambar. Serta yang ketiga, gunakan aplikasi Google Lens, Visual, serta gambar histologi kanker serviks dijadikan contoh. Bagi Anda mahasiswa tingkat 3 yang ingin menyusun skripsi atau tugas akhir, ini sangat perlu Anda buka Google Scholar. Jadi fitur unggulannya ini kita bisa mencari jurnal, skripsi, tesis, proceeding, serta buku. Kita bisa lihat sitasi, ya, sumber-sumbernya digunakan oleh siapa saja, sudah berapa kali sumber-sumber tersebut digunakan. Itu mengukur dampak ilmiahnya. Kemudian ada side by untuk melacak perkembangan penelitian. Kemudian related article, menemukan topik-topik yang serupa, serta untuk membuat alert, notifikasi topik baru ya. Sehingga ketika keluar tulisan dari penulis favorit Anda ataupun tema favorit Anda akan mendapat notifikasi. Tipsnya, gunakan tanda kutip dan operator boolean, kemudian sinkronkan dengan My Library serta simpan sebagai referensi. Untuk mesin pencarian akademis selain daripada Google Scholar, untuk kesehatan itu ada PubMed, literatur biomedis, ya silahkan Anda cari sendiri. Nanti ada juga Scopus, Web of Science, ada jurnal bereputasi, jurnal resmi internasional ya Scopus ini. Kemudian jurnal Open Access, dan ada milik lokal Indonesia, milik Kementerian Pendidikan Budayaan, ada Garuda. Kemudian ada Cochrane Library, Evidence Base of Medicine. Kemudian ada ResearchGate, Academia Education. Ya, ini jejaring ilmiah. Ini perlu apabila Anda ingin melakukan penelitian, mengambil sumber-sumber yang paling bagus. Strategi yang paling efektif untuk dosen atau mahasiswa kesehatan, mulai dengan pertanyaan penelitian yang jelas. Ya, apa yang maksud yang Anda cari, apa tujuan yang ingin Anda lakukan dalam penelitian itu, tanya penelitiannya apa. Kemudian gunakan sinonim dan variasi istilah medis. Ada hipertensi, tekanan darah tinggi, ya. Ada beberapa macam istilah kesehatan itu, ada bahasa Indonesia, ada dari sudah di bahasa Indonesia kan, ada yang masih asli bahasa Inggris. Anda harus buat dua-duanya. Kemudian batasi hasil tahun terbit ya, sumber-sumbernya itu tidak boleh dari sumber-sumber yang lama karena perkembangan ilmu pengetahuan itu sangat cepat. Gunakan filter peer review untuk full text avoid, simpan dan kelola referensi, serta kemudian bisa dievaluasi kredibilitas sumbernya itu lihat dari afiliasi penulis ya di jurnal. Penulis ini sudah berapa kali dia menulis jurnal dan apakah dia sudah bereputasi, Q-nya 1, 2, 3, 4 seperti itu.
Jadi kesimpulan dari rekomendasinya, mesin pencari adalah alat vital untuk akademisi kesehatan. Yang paling penting, salah satu fungsi internet yang berguna, bukan hanya menonton untuk hiburan saja, tapi juga untuk menambah pengetahuan atau menghasilkan karya ilmiah. Kemudian pencarian efektif, kombinasi kata kunci dengan fitur lanjutan, serta evaluasi sumber. AI dan fitur visual memperluas kemungkinan temu informasi. Dengan ditemukannya AI, bentuk dari pencarian ini sudah berubah. Ya, komputer itu bisa mengerti apa yang kita maksudkan, tentu saja dengan teknik-teknik tertentu. Rekomendasinya untuk melatih mahasiswa menemukan pencarian yang efektif sejak dini. Kedua, jangan lupa manfaatkan Google Scholar dan PubMed secara rutin. Anda harus buka-buka ini. Ikuti perkembangan AI Search Tool untuk efisiensi riset. Karena semakin lama, hanya dalam hitungan bulan saja perkembangan teknologi internet ini, teknologi informasi ini sudah terasa. Demikian, terima kasih perjumpaan kita kali ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.